Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti upacara bendera di hari kemerdekaan 17 Agustus nanti langsung di Istana Merdeka. Namun, memang masyarakat ini tidak bisa langsung datang ke lokasi pada tanggal 17 Agustus nanti karena harus mendaftar melalui website terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket antrian. Nah, untuk pendaftaran gelombang pertama dan juga gelombang kedua ini sudah dilakukan kemarin dan hari ini 8 Agustus pada pukul 10 pagi dibuka gelombang ketiga. Nah, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat gimana sih cara pendaftaran dan apakah nanti saya hoki atau tidak untuk mendaftar untuk mengikuti upacara bendera ini. Ini saya sudah menyiapkan KTP. Oke, pemirsa. Nah, ini websitenya ada di pandang.istanapresiden.go.id. Nah, pemirsa, ternyata memang antusiasme dari masyarakat umum untuk mengikuti upacara bendera langsung di Istana Merdeka ini luar biasa sekali. Dalam kurun waktu hanya 15 menit saja, dari pukul 10 pagi, sekarang pada pukul 10.15, ini pendaftaran sudah ditutup dan saya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar. Memang kalau misalnya berdasarkan keterangan, informasi yang kami dapatkan, untuk masyarakat yang mengakses dari gelombang pertama dan juga gelombang kedua ini ada 142.000 orang. Sementara untuk kuota ini hanya 16.000 orang untuk upacara bendera. Tentunya ini antusiasme sangat tinggi dan memang saya belum beruntung untuk bisa mengikuti upacara bendera langsung di Istana Merdeka. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan. Penerbang TNI Angkatan Udara hari ini menggelar gladi demo udara atau flypass di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sejumlah penerbang pesawat tempur F-16 terus mempersiapkan diri untuk memeriahkan perayaan HUT ke-80 RI 17 Agustus mendatang. Nantinya sejumlah pesawat milik TNI AU akan melaksanakan demo udara dan melintas di atas Istana Merdeka. Selain itu, pesawat-pesawat ini juga akan membentuk formasi udara. Di seputar iNews siang, tumpukan uang lebih dari 500 miliar rupiah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjadi lokasi swafoto. Uang setengah triliun tersebut merupakan sitaan kasus dugaan korupsi fasilitas pinjaman di Bank BUMN. Tumpukan uang senilai 506 miliar 150 juta ini menjadi daya tarik para siswa dan mahasiswa yang tengah magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka tak ingin melewatkan momen ini dan melakukan swafoto berlatar tumpukan uang. Uang setengah triliun tersebut merupakan barang bukti perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank BRI senilai Rp 1,3 triliun kepada dua perusahaan swasta, yakni PT BSS dan juga PT SAL. Menurut asisten pidana khusus Kejati Sumatera Selatan, uang tunai senilai lebih dari 506 miliar rupiah tersebut merupakan hasil dari upaya pengembalian kerugian negara. Tujuh orang pengamen terjaring operasi Bina Tertib Praja oleh petugas Satpol PP, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para pengamen pun digelandang ke panti sosial untuk diberikan pembinaan selama 14 hari. Satu keluarga yang menjadi pengamen diamankan petugas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Total ada 3 wanita dan seorang pemuda dengan 5 orang anak di bawah umur digelandang masuk ke mobil petugas. Sebelumnya, sekeluarga yang menjadi pengamen ini mengelak sebagai PMKS, namun saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 gitar kecil yang diselipkan di antara taman. Akibatnya, mereka pun tak bisa mengelak hingga diamankan. Sementara itu, operasi Bina Tertib Jaya berlanjut hingga ke kawasan Jatinegara Kaum. Di sini petugas mengamankan Pak Sutri dan seorang anak yang tengah mengamen. Selanjutnya, ke-7 orang dewasa dan 6 anak yang terjaring razia dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk didata sebelum diserahkan ke Panti Sosial Bina Insan Cipayung. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tertangkap basah mencuri telepon genggam seorang pencuri babak belur di Kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Warga sempat berusaha menggunduli pelaku sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Seorang pelaku pencurian babak belur usai tertangkap basah mencuri telepon genggam dari dalam rumah warga di Kampung Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Akibatnya pelaku pun tak berdaya dan hanya tertunduk lemas di pinggir jalan sambil diinterogasi warga. Dengan tangan yang terikat borgol plastik, warga sempat berusaha menggunduli kepala pelaku sambil menunggu pihak kepolisian yang tiba di lokasi kejadian. Diduga pelaku sudah 2 kali melakukan aksinya di tempat yang sama, di mana uang hasil curian akan digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang. Usai mendapat laporan warga, polisi segera tiba ke lokasi dan menggelandang pelaku ke Polsek Pasar Rebo untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kementerian Sosial mencoret 228.000 penerima bansos yang terlibat praktik judi online. Data tersebut didapat setelah Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kementerian Sosial mencoret 228.000 orang dari total 600.000 data daftar penerima bansos karena terindikasi oleh Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terlibat praktik judi online. Sementara 375.000 data penerima bansos lainnya dalam tahap pemeriksaan. Penyaringan dilakukan sebagai upaya memastikan bansos tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Sementara pada semester 1 tahun 2025, PPATK mengidentifikasi penerima bansos yang terlibat judi online juga mendepositkan dana hingga senilai 542 miliar rupiah dalam 3,7 juta transaksi dan terdiri dari 13.000 orang penerima bantuan sosial. Di mana Provinsi Jawa Barat menjadi paling banyak menerima bansos yang bermain judol. Dari data itu kami lakukan penelusuran, ada 228.000 yang sudah tidak menerima bansos lagi. Selebihnya ada 375.000 lebih yang terus kita lakukan pendalaman. Selain terlibat judol, PPATK juga mengendus ada 60 data penerima bansos yang memiliki saldo di rekening bank di atas 50 juta rupiah. Fakta lain juga ditemukan PPATK di mana ada 1,7 juta dari 10 juta rekening yang diberikan Kementerian Sosial terindikasi tidak menerima bansos. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.